Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala wujubi ittisafihi ta'ala bil iradati wa annaha 'ammatut ta'alluqi bi jami'il mumkinati wa sihalatil karahati 'alaihi aqlan annahu law lam yakun muridan lakana mukrahan wal karahatu naqsun fi haqqihi ta'ala wal iradatu kamalun lahu wan naqsu fi haqqihi ta'ala muhalun. Penalaran logis bahwa Allah pasti bersifat bebas berkehendak dan bahwa kehendaknya adalah berkait dengan kemungkinan-kemungkinan. Penalarannya adalah diandaikan Allah tidak bebas berkehendak, berarti Allah bersifat terpaksa. Keterpaksaan merupakan sifat kurang, sedangkan bebas berkehendak merupakan sifat sempurna, sifat positif. Sifat kurang atau sifat negatif bagi Allah adalah tidak masuk akal. Allah pasti bersifat positif. Wa aidon laukana wa aidon laulam yakun muridan mukhtaron lakana maqhuron majburon fala yakunu qadiron. Dengan kata lain juga bisa dikatakan penalarannya demikian atau penalarannya berikut ini. Diandaikan Allah tidak mempunyai kehendak yang bebas, tentu Allah akan terikat, akan terpaksa. Kalau terikat dan terpaksa maka tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai sifat maha mampu. Kaifa wa qad sabaqal burhanu ala wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wa annaha 'ammatut ta'alluqi bi jami'il mumkinati. Itu tidak mungkin. Allah tidak berkuasa, Allah tidak bersifat berkuasa, itu tidak mungkin. Kita sudah diterangkan pada bagian yang terdahulu bahwa Allah pasti bersifat maha kuasa. Juga diterangkan maha kuasa, sifat maha kuasa bagi Allah itu terkait dengan kemungkinan-kemungkinan, hal-hal yang mungkin. Wa aidon faqad khassasa al-hawaditha bi ba'di tarafaini al-jaizaini 'ala sawa wa kullu mukhassasin la budda ayyakuna wa kullu mukhassisin la budda ayyakuna muridan mukhtaron. Juga penalarannya adalah bahwa makhluk telah tertentu dengan
keadaan-keadaannya. Tertentu dengan keadaan satu, tidak keadaan yang lainnya. Keadaan A tidak keadaan B. Ketertentuan ini butuh penentu. Penentu keadaan. Misalnya warna, panjang, pendek, kapan, masalah waktu, tertentu semua. Semuanya butuh penentu. Penentu itu pasti mempunyai kehendak bebas. Pasti bebas berkehendak. Itu maksudnya. Walau ta'allaqat bi ba'dil mumkinati duna ba'din lakanat hadithah liftiqariha ila mukhassisin yukhassisuha bil ba'di. Qad taqaddama dalilu wujubi qidami sifatihi wujubi wa qad taqaddama dalilu wujubi qidami sifatihi ta'ala. Wa illa lazima at-tarjihu bila murajjihin wa huwa batil. Kemudian bahwa sifat kehendak, sifat berencana, sifat bebas berkehendak yang merupakan sifat Allah itu adalah terkait dengan hal-hal yang mungkin, semua hal yang mungkin. Ini dinalar demikian, dinalar berikut ini. Diandaikan Allah mungkin melakukan kehendaknya hanya satu hal, tidak hal yang lain. Jadi sebagian kemungkinan tidak bisa melakukan. Sebagian kemungkinan bisa melakukan, sebagian kemungkinan tidak bisa melakukan. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa melakukan. Padahal sama-sama mungkinnya. Maka ini terjadi tarjih bi ghairi murajjih. Artinya, lah kenapa yang satu, yang bagian ini bisa melakukan, bisa merencanakan, yang bagian yang lainnya tidak bisa. Ini namanya mengunggulkan satu kemungkinan, mengalahkan kemungkinan yang lain tanpa alasan, tanpa murajjih, tanpa penentu unggulnya kemungkinan tersebut. Nah, ini tidak masuk akal. Dalam logika itu nggak masuk akal. Ada sesuatu dipilih mengalahkan yang lain kok tanpa alasan. Kalau hal tersebut sama-sama hal yang mungkin, mestinya semuanya juga mungkin direncanakan oleh Allah, juga mungkin ditentukan oleh Allah dengan sifat iradahnya. Begitu. Wa naqalan qauluhu ta'ala. Kemudian bukti atau dasar yang merupakan dalil yang menunjukkan Allah bersifat iradah, bebas berkehendak, yang dalil itu merupakan dalil ayat Quran adalah berikut ini. Qauluhu ta'ala. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Diandaikan Tuhan engkau menghendaki, pasti seluruh makhluk di muka bumi semuanya saja akan beriman. Ini kata-kata syaa rabbuka. Allah menghendaki berarti Allah mempunyai sifat berkehendak, mempunyai sifat merencanakan, menentukan. Kemudian itu di surat Yunus. Berikutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama qauluna li syai'in idza radanahu an naqula lahu kun fayakun. Surat An-Nahl ayat 40. Ketika Allah menghendaki sesuatu,
maka Allah hanya mengatakan kepada sesuatu itu kung fayakun, jadilah, maka sesuatu itu jadi. Ini surat An-Nahl ayat 40. Ini aradnahu, Allah menghendaki sesuatu. Ini juga menunjukkan bahwa Allah bersifat berkehendak, bersifat menentukan, bersifat merencanakan. Kemudian wala farqa bainal masyiati wal iradati. Dalam hal ini kata-kata Arab al-masyiah dan al-iradah itu pengertiannya sama, tidak ada beda. Yakni Allah bersifat menentukan sesuatu yang asalnya mungkin begini, mungkin begitu, ditentukan begini. Ditentukan satu kemungkinan, ditentukan satu ketentuan, mengalahkan kemungkinan yang lain. Masyiah pengertiannya juga begitu. Jadi iradah dan masyiah ini pengertiannya sama. Allah maha bebas berkehendak bahwa segala kejadian apapun makhluk ini, keadaannya maupun bendanya, adalah atas rencana Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada satupun benda maupun keadaan benda yang jadi, yang wujud tanpa dikehendaki Allah itu tidak ada. Kok wujud? Berarti memang kehendak Allah, benda atau keadaan tersebut adalah terwujud. Para netizen yang berbahagia, lagi-lagi perlu kita ingatkan bahwa penjelasan mengenai dalil akli yang tadi itu akli, benar-benar logika, benar-benar menggunakan logika yang muter-muter begitu. Bukan muter-muter negatif, maksudnya cara berpikirnya ya memang begitu itu. Jadi ketika tauhid atau ilmu tauhid diterangkan menggunakan dalil akli, nanti banyak yang bulat. Itu bila orang yang mendengar atau orang yang mempelajari memang berbakat logis matematis, jadi punya bakat berpikir logika dan berpikir matematika, nanti juga akan asik dengan cara berpikir yang muter-muter seperti itu. Lah, sebagian dari kita mungkin ini tidak berbakat untuk berpikir logika matematika. Lah, terus kenapa kok tetap kita terangkan? Iya, tetap kita terangkan walaupun sebagian umat Islam ketika mendengarkan dalil akli dalam ilmu tauhid nanti menganggap penjelasan dalil akli ilmu tauhid itu bulat-bulat, sulit dicerna atau terlalu muter-muter. Misalnya begitu. Kenapa tetap kita terangkan? Kenapa tetap kita angkat di dalam media pembelajaran? Karena sebagian dari kita itu paham. Dalil akli itu paham sebagian dari kita. Itu satu. Jadi sebagian umat Islam memang paham. Alasan kedua, karena kita sedang mencoba mengapresiasi bahwa sebagian ulama Islam telah menggunakan logika, telah menggunakan cara berpikir logis untuk menerangkan ketuhanan. Nah, itu kita hargai. Maunya ulama yang kemudian menyusun ilmu tauhid itu maunya ya menolong umat Islam agar mengenal Tuhannya dengan cara-cara yang ilmunya logis itu, logis. Maunya baik itu, maunya menerangkan sifat
Tuhan, sifat keberadaan Tuhan, sifat irodah Tuhan dengan cara-cara yang ilmiah, logis ilmiah, rasional. Maunya begitu. Jadi itu kita hargai. Jangan sampai kita lupa bahwa pada sejarah manusia memang ada manusia itu yang super cerdas, senengane mikir, hobinya berpikir. Nah ini loh, untuk yang hobi berpikir itu ulama kemudian menyusun tauhid dengan ilmu tauhid yang logis, maunya yang mentauhidkan masyarakat. Jadi jangan kita remehkan begini, ini menerangkan tauhid, ingin mengenalkan Tuhan, malah bulat, malah orang nggak paham. Bukan begitu. Sebagian orang akan paham. Sebagian orang akan paham dengan penjelasan logis itu. Sebagian. Itu kita apresiasi saja. Jadi maunya ulama menerangkan ilmu tauhid yang notabene banyak yang bulat, yang dalil aklinya bulat itu kita hargai sebagai usaha para ulama itu mengenalkan Allah kepada umat, mengenalkan umat kepada Allah. Itu tujuannya begitu. Lah apakah tercapai atau tidak? Ya tentu saja semuanya membutuhkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.